Di sini saya presentasi materi tentang penjadwalan. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Dedi Ferianto Laya, NPM 20110052, kelas TIP 2002, jurusan Teknik Informatika. Pengertian daripada penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya untuk melakukan sejumlah tugas atau operasi dalam jangka waktu tertentu, dan merupakan proses pengambilan keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa, yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar tujuan dan sasaran perusahaan lebih optimal. Penjadwalan ini dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber daya untuk mengerjakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu dengan dua arti penting sebagai berikut. Bagaimana? Penjadwalan merupakan suatu fungsi pengambilan keputusan untuk membuat atau menentukan jadwal. Penjadwalan merupakan suatu teori yang berisi sekumpulan prinsip, dasar, model, teknik, dan kesimpulan logis dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan pengertian dalam fungsi penjadwalan. Penjadwalan ini dibutuhkan untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi. Dan dari aspek lainnya, untuk lebih efisien, hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam proses kelangsungan produksi. Persoalan penjadwalan ini adalah persoalan pengalokasian pekerjaan ke mesin pada kondisi mesin mempunyai kapasitas dan jumlah terbatas. Secara umum, masalah penjadwalan dapat dijelaskan sebagai job atau J1, J2, Jn yang harus diproses di mesin. Waktu yang diperlukan untuk memproses pekerjaan J1 pada mesin adalah setiap job harus diproses tanpa dihentikan. Selama waktu proses, mesin hanya dapat menangani satu job pada saat yang sama secara terus-menerus tersedia sejak waktu nol atau time zero. Pemecahkan permasalahan yang diinginkan adalah mendapatkan jadwal yang optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan mendapatkan jadwal yang optimal, yaitu menyelesaikan semua pekerjaan dengan adanya keterbatasan kapasitas dan ketersediaan mesin dengan memenuhi fungsi tujuannya. Secara umum, persoalan penjadwalan dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan, A adalah risiko yang ditanggung karena mengerjakan tugas A lebih dahulu daripada tugas B. Misalkan A risiko yang ditanggung karena mengerjakan tugas B lebih dahulu daripada tugas A. Jika A lebih besar daripada B, maka tugas B dikerjakan lebih awal, kemudian diikuti oleh tugas A. Pemilihan A dan B ini dapat dikaitkan dengan pemilihan kriteria optimalitas yang ditetapkan oleh pengambilan keputusan. Tujuan penjadwalan ini adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui
dengan konsumen, penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Produktivitas mesin meningkatkan, maka waktu menganggur berkurang. Secara tidak langsung, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Semakin baik suatu penjadwalan, semakin menguntungkan juga bagi perusahaan dan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan keuntungan dan strategi bagi perusahaan dalam penguasaan pelanggan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penjadwalan adalah sebagai berikut. Meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin menganggur. Mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. 3. Mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara mengurangi maksimum keterlambatan, mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat. 4. Minimasi ongkos produksi. 5. Pemenuhan batas waktu telah ditetapkan. Karena dalam kenyataan apabila terjadi keterlambatan, pemenuhan WIDAD dapat dilaksanakan suatu denda. Klasifikasi penjadwalan. Klasifikasi penjadwalan produksi pada prinsipnya ada dua macam, yaitu A. Penjadwalan maju atau forward sekunder. B. Penjadwalan operasi. Penjadwalan dimulai dari tanggal penerimaan orderan secara maju dan kemungkinan terjadi persediaan bahan baku sampai pada aliran proses. Keuntungan dari metode ini, penjadwalan dapat disusun secara short process time sehingga dapat suatu penjadwalan dengan float time dan minimum. Penjadwalan mundur. Penjadwalan dimulai dari waktu penyelesaian operator terakhir. Keuntungan dari metode ini adalah mengurangi barang setengah jadi atau work in process. Klasifikasi penjadwalan terbagi menjadi A. Penjadwalan mesin tunggal. Penjadwalan paralel. Penjadwalan paralel dibagi menjadi penjadwalan untuk pada mesin paralel injektif. Prinsip dalam penjadwalan paralel injektif adalah pengalokasian beban ke mesin yang lebih dahulu. Penjadwalan injek pada mesin paralel non injektif, di mana setiap mesin mempunyai fungsi yang sama namun waktu proses berbeda. Float time tidak bisa dievaluasi langsung dari proses. Tidak selalu alternatif waktu terpendek dari setiap job akan menjadi kebutuhan operasi pada mesin. Ya, penjadwalan job pada mesin paralel. Perluasan dari paralel non injektif. Terdapat mesin paralel di mana mesin I untuk memproses job J, maka kecepatan mesin adalah V. Penjadwalan workshop dan flexible workshop. Terdapat mesin seri di mana masing-masing job harus diproses di setiap mesin. Semua job harus mengikuti rute yang sama. Setelah proses selesai di satu mesin, maka akan dilanjutkan proses pada mesin selanjutnya. Jenis-jenis aliran proses yang secara umum dimiliki banyak perusahaan, yaitu aliran proses flow-shop, yaitu lantai produksi yang memproses produknya dengan melakukan proses yang sama terhadap semua komponen produk yang dari mulai bahan awal sampai produksi selesai. Jadi setiap pekerjaan yang telah diproses pada suatu mesin dan kemudian sedang diproses pada mesin yang lain tidak dapat diproses kembali pada mesin yang telah dilalui sebelumnya. Adapun beberapa variasi aliran proses flow-shop di antara simple flow-shop, semua jenis pekerjaan memiliki urutan proses yang sama. 2. Skip flow-shop, aliran
aliran proses ini cenderung melalui proses yang sama, tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak diproses pada mesin-mesin tertentu. Yang terakhir, flow shop, yakni aliran proses di mana terdapat penggunaan satu atau beberapa mesin lebih dari sekali dalam membuat produksi. Ukuran performansi. Penjadwalan pengambilan keputusan penjadwalan produksi terdapat beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan tentang penjadwalan yang ditampilkan sebagai evaluasi dari penjadwalan sejumlah job yang diproses dalam sejumlah mesin yang merupakan fungsi dari sekumpulan waktu penyelesaian. Ukuran daripada performansi merupakan ukuran dari penjadwalan akan hasil yang diinginkan. Adapun kriteria penjadwalan produksi adalah sebagai berikut. Penjadwalan flow. Tipe penjadwalan flow adalah pengelolaan dari unit satu ke unit yang lain secara terus-menerus dengan melewati proses dan disusun berdasarkan produk yang dibuat. Sistem produksi flow memiliki beberapa aturan, yaitu flow di mana flow yang belum dikerjakan karena menunggu proses dari job yang mendahului harus menunggu hingga job yang mendahului selesai proses pada suatu mesin. Flexible flow, di mana tipe flow ini memiliki lompik yang berbeda yang memungkinkan job yang datang untuk langsung masuk ke dalam stasiun kerja, kecuali bila tetap harus diproses pada waktunya. Penjadwalan fleksibel. Proses tipe penjadwalan fleksibel flow adalah generalisasi dari tipe flow yang pada dasarnya terdapat mesin yang disusun secara seri ke beberapa stagi, yang di dalam stagi tersebut terdapat sejumlah mesin injektif yang disusun secara paralel. Masing-masing job akan diproses melewati stagi satu, kemudian stagi satu, dan seterusnya. Pada masing-masing job akan diproses oleh salah satu mesin injektif. Algoritma aturan prioritas aliran fleksibel flow mesin paralel injektif. Masalah daripada penjadwalan merupakan itu merupakan masalah yang terjadi pada beberapa sistem produksi ketika suatu mesin digunakan untuk memproses beragam tipe produk, maka bisa muncul waktu dan biaya setup mesin akibat adanya pergantian tipe produk. Bila setup mesin sering dilakukan dan waktunya cukup besar, maka tentunya akan berpengaruh terhadap penjadwalan dan biaya energi mesin yang dikeluarkan, sehingga konsekuensinya kita harus mempertimbangkan pengaruh setup mesin dalam penjadwalan. Salah satu metode heuristik dalam memecahkan masalah penjadwalan yaitu metode priority dispatch rule. Metode ini berprinsip pembuatan jadwal secara terhadap dalam pengerjaannya. Dengan menggunakan aturan ini, proses dengan waktu operasi yang paling panjang akan dijadwalkan terlebih dahulu. Metode long process time merupakan metode penjadwalan yang memberikan prioritas tertinggi pada waktu penyelesaian job paling lama diselesaikan. Metode algoritma DLM. Persoalan penjadwalan mesin kelompok pada penentuan urutan pekerjaan dapat digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan beberapa ukuran efektivitas. Dan metode algoritma heuristik baru telah dilakukan penelitian untuk meminimalkan kriteria max speed dari persoalan penjadwalan mesin kelompok. Algoritma baru ini didasarkan
pada kenyataan bahwa pekerjaan dengan jumlah waktu pemrosesan rata-rata yang lebih tinggi seharusnya diberi prioritas lebih tinggi dalam menghasilkan jadwal parsial, pada akhirnya mengarah pada pengembangan jadwal yang lengkap. Langkah-langkah